Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 kelas 12 A2 akan memaparkan dan menjelaskan materi terkait fungsi periodik dan pemodelannya. Nah, sebelum kami membahas materi ini lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari Dapa Hanif Rahman, absen 11, lalu ada Nimas Ayuwara Cipta Ningtyas, absen 23, dan juga ada Tania Siti Khalila, absen 35. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas terkait definisi fungsi periodik, amplitudo dan periode fungsi trigonometri, lalu ada grafik fungsi periodik, sifat-sifat fungsi periodik, dan juga contoh-contoh soal dari fungsi periodik itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke penjelasannya. Selamat menyimak teman-teman semua. Definisi fungsi periodik. Suatu fungsi disebut fungsi periodik dengan periode P apabila memenuhi fx plus P sama dengan fx, maka fungsi tersebut dapat disebut sebagai fungsi periodik dengan periode P. Dikatakan periodik karena terdapat nilai periode yang berulang yang memenuhi sifat sebuah fungsi. Jadi, fungsi periodik adalah fungsi yang berulang dengan pola tertentu. Contoh fungsi periodik adalah fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya apa sih amplitudo periode fungsi trigonometri? Amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik trigonometri terhadap sumbu X. Nah, rumusnya adalah Y max dikurang Y min per 2. Periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik trigonometri. Nah, kita lanjut ke grafik fungsi periodik. Sini yang pertama ada grafik fungsi sinus. Nah, di sini amplitudo dari minus pi ke atas itu disebut amplitudo. Terus dari yang 1,5 pi itu period sampai 2,5 pi. Terus di sini domainnya X, bilangan real range-nya min 1 kurang Y sama dengan lebih dari min 1 atau kurang dari 1. Nah, di sini rumusnya ada Y sama dengan A sin Bx plus C plus D. Nah, di sini periodenya 2pi per B, amplitudenya sama dengan A, pergeserannya C per B ke kiri. Nah, kalau pergeserannya D ke atas. Kalau plus, kalau minus ke bawah. Lalu yang kedua ada grafik fungsi kosinus, di mana Y sama dengan cos X. Ketika X 0, maka Y sama dengan 1, karena cos sama dengan 1. Satu periode dari puncak pertama ke puncak kedua adalah satu periode dengan interval domain 0 sampai dengan 2pi. Domainnya X himpunan bilangan real, range-nya min 1 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 1. Dengan rumus Y sama dengan A dikali cos Bx plus C plus D. Dengan periode 2pi per B, amplitudonya A, pergeseran C per B ke kiri, dan pergeseran D ke atas. Lalu yang ketiga ada grafik fungsi tangan. Y sama dengan tan X untuk 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Lalu sifat-sifat fungsi periodik. Yang pertama, berulang dalam interval waktu tertentu. Yang kedua, mengulang bentuk dan nilai X, Y yang sama selama setiap interval waktu. Yang ketiga, grafiknya bersifat simetris dan berulang sepanjang sumbu horizontal. Lalu yang keempat, domain fungsi periodik mencakup semua nilai bilangan real. Dan yang terakhir, range fungsi periodik didefinisikan untuk interval tetap. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama itu terdapat soal nomor 1, perhatikan persamaan nilai fungsi Hx berikut. Yang pertama itu ada fungsi H1 sama dengan H4, lalu yang kedua fungsi H4 sama dengan H14, lalu yang ketiga ada H5, fungsi H5 sama dengan H9. Nah, pertanyaannya, jika Hx adalah fungsi periodik dengan periode 4, persamaan yang pasti tepat adalah, jadi di dalam soal kan diketahui kalau periodenya itu 4, maka persamaan yang tepat itu adalah fungsi H5 sama dengan H9. Kenapa? Karena seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa suatu fungsi itu bisa dikatakan fungsi periodik jika H dalam kurung X plus 4 sama dengan Hx. Nah, kita bisa lihat kalau misal kita masukin H5-nya,
H dalam kurung 5 ditambah 4 itu kan sama dengan H9. Karena di soal itu kan diketahui periodenya itu 4. Maka jika Hx adalah fungsi periodik dengan periode 4, persamaan yang pasti tepat itu adalah persamaan yang ketiga, yang fungsi H5 sama dengan H9. Nah, lalu kita bisa lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua ini ada pertanyaan, fungsi fx sama dengan sin x adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Nilai dari sin 2/3pi akan sama dengan, nah, jadi diketahui fungsi fx sama dengan sin x itu adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Sehingga nilai fx-nya itu sama dengan f dalam kurung x plus 2pi untuk semua nilai x. Maka nilai dari sin 2/3pi itu sama dengan sin 2/3pi ditambah 2pi menjadi sin 2pi ditambah 6/3pi yang menghasilkan sin 8/3pi. Jadi nilai dari sin 2/3x itu akan sama dengan sin 8/3pi. Berikutnya untuk contoh soal yang ketiga itu pertanyaannya, tentukan periode, amplitude, dan pergeseran dari fungsi y sama dengan min 4 cos 1/8x ditambah pi ditambah 2. Nah, kita bisa tadi kan sebelumnya juga udah dibahas gimana sih cara nentuin periode, amplitude, dan juga pergeseran. Sekarang kita tinggal diterapin aja nih ke dalam contoh soalnya. Nah, sebelumnya rumus umum dari fungsi cos sendiri itu kan A cos dalam kurung bx ditambah c tutup kurung ditambah d. Nah, jadi kita yang pertama ini bisa nentuin periodenya. Periodenya itu bisa kita tentuin dengan 2pi per b sama dengan, nah, nilai b pada fungsi pada soal itu adalah 1/8. Jadi periodenya itu 2pi per 1/8 sama dengan 16pi. Lalu yang kedua itu amplitudenya. Nah, nilai amplitudo itu bisa kita lihat dari nilai A pada fungsi yang tersedia atau yang diketahui. Nah, pada fungsi yang terdapat di soal nilai A itu adalah min 4. Jadi amplitudonya itu min 4. Lalu kita bisa menentukan nilai pergeserannya. Itu ada pergeseran ke kiri sama ke atas. Nah, yang pertama kita bakal nentuin pergeseran ke kiri dulu nih. Itu rumusnya itu C sama C per B. Jadi nilai C pada fungsi yang di soal itu adalah pi. Lalu untuk nilai B itu 1/8, maka pergeseran ke kirinya ini sejauh pi per 1/8 sama dengan 8pi. Lalu untuk pergeseran ke atas, ini kita tinggal lihat nilai D-nya aja. Nah, pada fungsi yang diketahui di soal, nilai D itu 2. Jadi pergeseran ke atasnya sejauh 2. Nah, lalu selanjutnya ini ada contoh soal yang terakhir. Itu soalnya tentukan periode, amplitudo, pergeseran, dan gambar kurva dari fungsi berikut. Itu fungsinya Y sama dengan min 3 cos 2 dalam kurung X min 45 derajat tutup kurung ditambah 1. Nah, ini soal ini hampir sama, kurang lebih sama kayak contoh soal yang ketiga. Kita bisa nyari dulu periodenya, amplitudonya, sama pergeserannya. Nah, sebelumnya fungsi Y sama dengan min 3 cos 2 dalam kurung X min 45 derajat tutup kurung ditambah 1 itu bentuknya setara sama dengan Y sama dengan min 3 cos dalam kurung 2X min 90 derajat ditambah 1. Nah, pertama kita tentuin periodenya dulu. Itu sama kayak tadi, rumusnya 2pi per B sama dengan nilai B-nya ini 2, jadi 2pi per 2 sama dengan pi. Nah, untuk amplitudonya itu kita tinggal lihat nilai A-nya. Nah, nilai A pada fungsi di soal itu adalah min 3. Lalu untuk pergeserannya, pergeseran ke kanan kita bisa masukin pakai rumus C per B. Nah, nilai C-nya ini adalah 90. Lalu nilai B-nya itu 2. Jadi pergeseran ke kanannya ini sejauh 90 per 2 sama dengan 45 derajat atau sama dengan pi per 4. Nah, untuk pergeseran ke atasnya ini kita tinggal lihat aja nilai D pada fungsi yang di soal. Nah, jadi pergeseran ke atasnya ini sejauh 1. Nah, untuk gambar kurva dari fungsinya, ini kan tadi kita udah nentuin nih periodenya, amplitudonya, pergeserannya. Jadi kita bisa tinggal gambar aja kurvanya. Nah, jadi ini grafik fungsi dari min 3 cos 2 X sama min 45 derajat ditambah 1. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 11 terkait materi fungsi periodik dan pemodelannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.